down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. I ain't fucking with these hoes, I pull up the greatest and now selling all these shows. Doing this till I make it because you know it's like go. Got me yelling the playlist because she fuck with me the most. Like damn, break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. I ain't fucking with these hoes, I pull up the greatest and now selling all these shows. Doing this till I make it because you know it's like go. Got me yelling the playlist because she fuck with me the most. Like damn, buzz it. I just put a fan girl, flew her out for Russia. I spent 3K, what the fucking budget? Chrome hard G's, 10K, can't touch it. Shake the hips that don't lie like Shakira. I'm so damn high in the coupe, I'm keto. I don't drink tea, there's only drink expensive liquor. 3 bulan sudah berlalu, kini pembentukannya grup detektif warrior yang beranggota Ilona, Naira, Ansen, Fatan, dan Kenzo sama sekali belum mendapatkan kasus apapun. Padahal mereka sudah mengumumkan serta mempromosikan grup ini ke beberapa masyarakat, bahkan media sosial, tetapi nihil hasilnya. Hingga pada suatu hari, Halo, dengan detektif Mario di sini ada yang bisa saya bantu? Hah? Bagaimana, Bu? Baik-baik. Nanti saya bersama tim saya akan menuju ke TKP. Ya, sama-sama, Bu. Guys, kita punya misi. Serius, Kak? Serius? Tempatnya di mana? Kasusnya itu pembunuhan, tempatnya di Kosan Komers Bunga. Oke, kita langsung menuju ke TKP aja buat mencari barang bukti. Gas, Langsung kita selidiki ya. tak butuh waktu lama, akhirnya pun mereka sampai di TKP, tepatnya di kosan Gea. Oh, ini tempatnya, anak. Ya, ini tempatnya lebih baik kalian selidiki dulu tempat ini. Gue mau telepon Bagisel. Bagisel macam siapa, nak? Dia tuh yang nelfon gue tadi. Dia yang pertama kali melihat kasus pembunuhannya si Gea. mari kita cari barang bukti. Halo Mbak Gisel. Oh alah, sudah tidur ya Bu? Bu, saya minta tolong ke Ibu, bilangin ke Mbak Gisel, besok suruh ke kantor saya buat jelasin kronologi pembunuhannya Mbak. Ya, baik Bu, terima kasih. Gimana kan Mbak Giselnya? Mbak Giselnya lagi tidur. Syukurlah. Ini gue belum nemu jejak-jejak pembunuhan sama buktinya belum ketemu. Betulkah rasanya seperti ada yang janggal? Pembunuhnya boleh-boleh juga ya. Sudah berpengalaman kah? Kurang tahu. Di sini ada CCTV nggak? Ada deh kayaknya, bentar gue cek dulu. Oke. Ilona pun mengecek CCTV. Selang beberapa menit kemudian, tiba-tiba terdengar suara handphone yang tak lain milik Ansen. Halo, Dok. Gimana, Dok? Oh, yaudah saya dan tim saya hotel ke sana, Dok. Terima kasih. Ada apa, udah? Hasil otopsi udah keluar kan? Apa kita semua harus ke sana? Ya, 10 menit lagi kita ke RS sambil nunggu Ilona balik, sambil kita nyari bukti-bukti lagi. Oke. Tak lama kemudian, akhirnya pun Ilona kembali dari ruang CCTV. Guys, kamera pada saat itu mati. Aneh amat, pas itu ada satpam yang patroli nggak? Kayaknya sih enggak ya. Karena pas itu dia ketiduran. Waduh, susah juga ya. Oh iya, nak, hasil otopsi udah keluar. Yaudah kita ke RS aja langsung. Ya udah, ayo. Sesampainya mereka di rumah sakit, Gimana, Dok? Dari hasil otopsi, korban itu sudah dikenakan dan banyak sekali lebam dari bagian tangan dan kaki, serta rambut kusut itu sudah pasti berasal dari jamakan seseorang. Kalau kalian mau tahu lebih banyak, silakan
Silakan cek di dalam saja. Suasana di kantor saat itu sedang sibuk, karena adanya kasus pembunuhan yang belum dipecahkan oleh detektif Warrior. Tepat pada pukul 10 pagi, kantor kedatangan seorang wanita, yang tak lain itu adalah Giselle. Dengan Mbak Gisel ya? Perkenalkan, saya Ilona dari perwakilan dari Detektif Warrior di sini. Silakan. Kita langsung ke intinya aja ya, Mbak. Bisa jelasin Jadi gini Mbak, tadi saya mau buang sampah di depan. Nah, saya melewati kamar sebelah mencium bau busuk yang tidak enak. Nah, karena saya penasaran, jadinya saya cek kamar sebelah. Kebetulan sekali kamar sebelah itu tidak dikunci, jadinya saya langsung masuk begitu saja. Ketika saya masuk, saya melihat Mbak Giselle tergeletak penuh darah. Saya langsung lari ke rumah ibu kos. Saya masih shock jika mengingat hal itu. kira-kira Mbak Gisel ingat nggak waktu itu pukul berapa? Jam setengah 8 pagi. Oh, Mbak ingat nggak terakhir kali Mbak dia keluar? Setahu saya hari Jumat. Jadi pada hari Sabtu itu Mbak Gea nggak keluar sama sekali ya? Saya ada kurang yakin, tapi saya tidak mendengar apa-apa dari kamar sebelah. Oh, apa pada saat malam Sabtu dan Minggu itu Mbak Gisel ada dari rumah? Saya malam minggu itu nongkrong sama teman-teman dan malam Sabtunya itu saya lembur sampai subuh. Oke, untuk saat ini penjelasan dari Mbak Gisel akan saya anggap sebagai bukti. Terima kasih kerjasama. Jika ada apa-apa, jika nanti ada informasi, jadi saya akan beritahu kepada Mbak Gisel. Saya kami jaga. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki menghampiri kantor detektif Warrior. Maaf mas, ada siapa ya? Saya tetangga korban. Korban? Iya. Siapa mas? Waalaikumsalam. Sini Mas. Oh. Jadi kenapa mas? Saya mau melaporkan yang membunuh Mbak Gea itu Mbak Gisel. Giselle? Iya. Maaf, bukannya kita tidak percaya, tapi memang belum dibukti. Ya saya punya. Bisa Anda jelaskan kronologisnya? Saat itu saya sedang pulang kerja. Nah, kebetulan waktu itu saya lembur dan pulang sekitar jam 2-an. Setelah saya sampai ke kosan, saya mendengar suara teriakan, lalu saya buru-buru menghampiri tempat tersebut. Sebelum saya sampai di tempat tersebut, saya melihat darah di lantai. Kenapa mas baru ngasih tahu info itu kita sekarang? Kemarin saya sibuk dan dari kemarin saya belum balik ke kos karena masih syok dan saya tinggal di rumah orang tua saya. Setelah beberapa menit mewawancarai Bara, tiba-tiba saja Fatan menangkap Bara karena ia merasa ada yang janggal dan aneh pada penjelasan Bara. Polisi, tolong tangkap dia. Hah? Saya tangkap. Kenapa saya ditangkap? Yang membunuh itu Sudah puas, Bar. Wah, benar. Oke. Hah? Sialan. Ada apa ya, Dok? Sebenarnya saya tahu siapa yang telah membunuh dia. Bagaimana ya, Dok? Bisa tolong dokter jelaskan ke detail. Sebenarnya saya juga tinggal di kosan tersebut dan saya sendiri itu sahabat dia dan saya melihat kejadian tersebut. Pada saat itu, Bara, Gea, dan Gisel sedang berantem hebat karena kan Bara ternyata selingkuh dan itu selingkuh bernama Gisel. Waktu itu Gea sedang kecewa berat dan tidak bisa menahan emosinya. Di sisi lain, Bara dan Gisel pun tidak bisa menahan emosinya dan Gisel mengambil pisau dapur dan langsung menancapkan ke tubuh Gea. Dari hasil otopsi, banyak luka tusukan di badan Gea. Dan Bara pun kecewa karena dikatakan cowok brengsek oleh Gea. Dan Bara pun serta ikut andil dalam pembunuhan tersebut. Dan sudah terbukti kalau Bara itu membunuh
diduga dikarenakan di dalam leher itu juga ada bekas ikan dan terdapat sidik jari milik Bara. Saya juga mempunyai video CCTV yang telah dihapus Bara waktu itu, dan saya sudah berhasil mengambilnya. Dokter jangan sabar ya, saya berjanji akan menangkap kedua orang itu untuk membayar apa yang telah mereka perbuat kepada dia. Saya masih menyesal kenapa saya pada waktu itu tidak bisa membantu dia, dan malah saya diam membuka di situ malah melihat kejadian tersebut. Ini bukan kesalahan dokter. Saya di sini berterima kasih atas penjelasan dari dokter karena dokter mau memberikan bukti kepada saya. Setelah mendengar penjelasan dari Dr. Aliza, Ilona pun langsung memberitahukan penjelasan tersebut kepada timnya. Lalu Fatan dan Kenzo melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Selamat siang, Pak. Nanti yang bisa saya bantu? Ini saya mau melaporkan kasus pembunuhan, Pak. Oke Pak, saya akan nulis secepatnya. Terima kasih, Pak, sudah membantu saya dan meluangkan waktu Bapak untuk membantu saya dalam menangani. Akhirnya pun Giselle dan Bara ditangkap oleh polisi. Dan kasus pembunuhannya dia terpecahkan. Yeay. Hikmah yang bisa kita dapat dari drama ini adalah kita harus bisa mengendalikan emosi yang ada dalam diri kita. Dan kita harus bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Tidak harus dengan perkelahian atau kekerasan. Oke, sampai situ aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mau ngapain? Udah ya ikut kamu aja. Siapa kue mana? Behind the scan. Amat. Pas itu ada patroli yang satpam nggak? Ini bocile. Oh situ, ayana. Lagi Mbak. Paknya itu Pak. Polisi. Polisi, Ya, bohong ini dikatakan Bara itu bohong. Tolong.